Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Nah, inilah asam amino cair yang saya bikin kurang lebih kalau nggak salah saya ini hampir masuk bulan yang ketiga gitu ya. Jadi dia udah 3 bulan, seharusnya 21 hari juga udah jadi, tapi tetap saya simpan di dalam drum ini. Nah, ini asam amino cair. Kalau yang ini kalium cair belum saya gunakan. Ini kayaknya bisa kita lihat. Ini gelap ini ya. Nah, seperti ini. Ini udah hampir 3 bulan. Jadi nanti kita simpan ini. Kita letakkan beban di atas ini. Karena kalau boleh dikatakan bakteri, ini mungkin bisa dikatakan bakteri. Tapi kalau mau dikatakan tidak, ya enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini asam amino cair yang saya bikin sama ini. Cuman selisihnya kurang lebih ini 3 bulan, ini 2 bulan setengah ini kalau enggak salah saya. Ada tanggalnya di sebelah sana. Nah, ini yang udah saya saring pakai saringan ini. Jadi ini kandungannya ikan. Jadi ikan, bahan-bahannya ikan. Kedua ada beberapa bahan yang saya masukkan. Ketiga, saya kasih nanas. Jadi sebagai enzim. Jadi untuk menghancurkan ikan kita perlu enzim. Kita pakai enzim yang nanas. Jadi ini kurang lebih 5 liter yang udah saya bawa ke kebun, kurang lebih 15 liter. Jadi 15 liter yang udah saya bawa ke kebun. Jadi kemarin 80 pohon itu hanya kurang lebih saya pakai nggak sampai segini. Jadi 50 pohon itu 80 pohon itu kurang lebih 2 liter. 2 liter itu 80 pohon saya pakai untuk tahap pertama. Itu pun dosisnya 1 tangki itu saya pakai kurang lebih 1,5 gelas. Jadi gelas aqua itu saya pakai takarannya 1,5 gelas. Kemudian saya semprotkan 1 tangki sprayer saya itu kurang lebih 16 liter. Saya dapat ke 5 sampai 6 pohon. Kalau yang kecil itu dapatnya 7 pohon. Tergantung nanti seberapa bersih bagian bawah. Semakin bersih maka semakin sedikit cara penyemprotannya, karena memang kalaupun sedikit juga efektif masuk meresap. Nah, ini jadi ini cara pembikinannya kita bikin seperti ini. Jadi udara yang kotor atau amoniak lah kalau bahasa saya, ini bisa keluar lewat ini. Jadi dia dari bawah sini dia naik terus ke sini. Usahakan tidak ada udara yang masuk dari sini ke dalam. Sama juga ini saya pakai, ini ada botolnya ya, saya tunjukkan. Nah, ini botolnya sama. Jadi proses fermentasi tertutup di dalam drum, karena ketika kita lakukan proses fermentasi maka akan menghasilkan gas amoniak. Jadi gas itu kalaupun dia tidak dikeluarkan, maka gas ini akan mengganggu fungsi daripada asam amino yang kita bikin atau kalium yang kita bikin. Nah, jadi kalau setelah dia kita masukkan bahan-bahan tertentu, nih yang jelas bahan dasarnya ikan. Saya kemarin bikin ikannya kurang lebih 25 kg ikan campur-campur. Jadi semakin tinggi protein ikan itu maka semakin baik. Kemudian kita campur dengan nanas sehingga menghasilkan asam amino. Asam amino ini kandungannya adalah nitrogen. Jadi saya nggak menggunakan senyawa kimia, tapi saya gunakan senyawa alami. Gitu. Jadi saya bikin dari ikan. Kemudian ini saya bikin dari karena saya nggak ada urin kelinci atau urin kambing. Dulu saya punya kandang kambing di sini, ini bekas kandang kambing saya dulu. Jadi sementara saya bongkar, mau saya rehab. Ini juga, ini kandang kambing. Ini bahannya udah saya persiapkan, terus saya bikin baru. Nah, jadi kalau ada itu urin kambing atau urin kelinci yang kita pakai untuk pembuatan kalium cair. Tapi kalau nggak ada, maka saya pakai kemarin itu feses kambing atau kotoran kambing sebanyak kurang lebih 30 kg yang saya rendam selama 4 sampai 5 hari. Kemudian setelah proses perendaman itu saya biarkan di dalamnya kotoran itu karena memang udah terjadi proses pencairan. Nah, selanjutnya saya masukkan ada beberapa bahan yang mengandung kalium tinggi. Jadi saya masukkan ke dalam sini, saya fermentasi dengan kalau bahan fermentasinya terserah mau pakai
bakteri yang seperti apa itu tinggal terserah, atau memang kita punya bakteri tersendiri yang kita bikin itu terserah, yang penting ada mikrobakteri sebagai proses pengurai. Saya kira inilah penjelasan singkat mengenai cara bikin asam amino cair atau kalium cair. Kemudian mungkin di video-video sebelumnya udah melihat bagaimana pengaplikasiannya, sangat mudah sekali. Kalaupun ada pertanyaan silakan dia nanti di kolom komentar, silakan mengajukan pertanyaan, insya Allah pasti saya jawab, karena memang tugas saya saat ini memberikan edukasi terhadap para petani tentang perawatan durian kampung. Saya berharap petani ini bisa menikmati hasil dari durian kampung mereka yang memang dalam konteks keilmuan, mohon maaf mereka juga keterbatasan ilmu, karena memang pihak-pihak terkait seperti pihak dinas pertanian itu tidak pernah memberikan edukasi kepada para petani khususnya di wilayah ini. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.